Siap hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Semua ambil sikap doa ya. Ibu Guru dan teman-teman sebelum kita belajar mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih katanya. Ibu cek dulu mungkin ada yang tidak hadir. Ya, Ibu absen tidak satu-satu langsung cek ada yang tidak hadir. Ada siapa? Mahon siapa lagi? Bacakan kesepakatannya. Dari depan nih. Yang lain aja. Ati, Rika, Iska, Ati. Oke, Ibu bacakan ya kesepakatan yang kita buat bersama. Pertama ada senyum ya. Nah, selalu smile, jangan tegang ya, jangan muka asam ya. Kemudian tidak ada kekerasan dalam kelas. Oke, ini kayaknya ibu. Aktif belajar, rajin mengerjakan tugas. Sepakat ya akan hal ini? Sepakat. Oke, masuk kelas tepat waktu, menghargai sesama teman ya saat presentasi. Menghargai guru yang sedang mengajar. Betul sekali. Kreativitas tinggi. Karena itu hari ini kita belajar tentang ukuran penyebaran data ya. Tujuan pembelajarannya yaitu ada di layar, menentukan ukuran penyebaran data dari materi yang tadi disebutkan. Kemudian kalian juga bisa menganalisis ya. Karena data kan disajikan dalam bentuk distribusi, frekuensi dan juga histogram ya. Jadi datanya bisa dianalisis, kemudian bisa menentukan penyebaran data. Kemudian nanti ada juga melalui kegiatan mengisi LKPD ya. Anak-anak terampil dan mampu menyimpulkan penyelesaian ukuran penyebaran data ya. Jadi Ibu cek dulu pertemuan lalu untuk kuartil pertama. Saya masih ingat konsepnya. Kuartil pertama. Siapa mau menyebutkan? Angkat tangan. Oke, Miriam. P1. menggunakan rumus pengangkat n pada 1. Kita ini contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Rizky coba bacakan. Mengetahui hanya rata-rata dari suatu data tidak cukup untuk mendistribusikan data sebandingnya. Kita juga perlu mengetahui bagaimana penyebaran data. Sebagai contoh, seorang penjual sepatu olahraga di suatu daerah telah mengetahui bahwa rata-rata ukuran sepatu olahraga yang laris adalah Ini ya LKPD-nya. Woi, kita. Nah, silakan lihat masalah yang ada pada LKPD ya. Kerjakan berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu sediakan ya. Ibu, kata secari ketiga ada yang ke satu nih. Kata isi di jangkaan suka ibu. Iya, oh sudah Kak jadi tiga kisah tinggal isi sendiri masih Q1 dapat berapa? Q1 Q3-nya berarti yang masuk Q3 kalau Q1 di sini lah ya. Kita siap untuk presentasi ya. Ya. Ini proksinya tinggal begini. Bisa di sini. Bisa begini sih. Yang 70 dari 30 dari ini, 30 dari F.
dia pun banyak belajar di Bali, hasilnya 2,3. Terus ada kesimpulannya Baik anak-anak, karena ibu lihat semua selesai ya, sehingga ibu harap untuk bisa dipresentasikan ya. Baik anak-anak ya, sebelum kita lanjutkan ke presentasi masing-masing kelompok ya, karena tadi ibu lihat kalian sudah kelelahan ya, tulis-tulis kemudian mencatat ya, sehingga kita refreshing sedikit dengan teknik stop namanya ya, artinya berhenti sejenak dari aktivitas yang kalian lakukan sekarang ya. Karena itu ibu harap ambil posisi yang nyaman, aman ya, yang rileks ya. Silakan tarik nafas yang dalam, hembuskan, tarik nafas lagi yang dalam, rasakan udara yang masuk, hembuskan, rasakan udara yang keluar. Kita ulang lagi, tarik nafas yang dalam, menghadapi berbagai macam emosi dari berbagai macam orang. Jadi tentunya emosi-emosi ini kalian mengenalnya, sehingga ketika tayangannya muncul kalian bisa menyebutkan emosi apa dari gambar yang ada ya. Oke, ini yang pertama, emosi apa? Marah ya, tentunya marah ini sering ya. Setiap hari mungkin mengeluarkan emosi semacam ini. Kalau yang ini? Menangis. Ada yang pernah menangis karena sesuatu mau diceritakan? Siapa yang mau menceritakan tentang emosi menangis? Oke, Maron, silakan. Bagaimana kejadiannya ya? Kejadiannya bagaimana? Terus Maron terhibur seperti apa? menangis karena saudara laki-laki meninggal pas hari ulang tahun. Oh iya, Sama dengan ulang tahun. Iya. Sangat sedih. Sangat sedih ya. Dan tentunya kalau ada kedukaan seperti itu pasti mendapat hiburan ya dari keluarga, dari handetolan ya, dari teman-teman ya, menghibur Maron karena kedukaan ya. Tapi tentunya suasana seperti itu tidak akan hilang dengan sendirinya ya, pasti masih membekas. Namun inilah hal-hal yang sering kita alami. Oke, emosi yang berikut. Ya. Iya. Yang ini? Senang. Yang ini? Kecewa ya, kecewa. Khawatir ya, sampai alis naik. Ini alis mata naik nih. Sama di sampai Katarina. Oke, emosi yang ini. Yang ini? Bingung. Ini mau kerja pakai rumus yang mana nih? Oke, yang ini? Dari emosi tadi yang kalian sudah mengenal, sudah tebak, sekarang ibu ingin bertanya ya. Kita belajar bagaimana kita berempati terhadap orang lain ya. Apa yang dirasakan orang lain kita ikut merasakan ya. Ada dua emosi di sini. Emosi apa yang ditampilkan? Sedih. Yang kedua? Senang. Oke, dari kedua emosi yang ada, silakan kalian berbagi pengalaman kalian saat orang merasakan sedih ya, apa yang kalian rasakan dan kalian lakukan. Kemudian saat ada yang merasa senang, tentunya apa yang kalian rasakan dan kalian lakukan. Silakan, ada yang mau bercerita? Saya. Oke, Jordi. Ini apa? Emosi apa? Senang. Emosi senang, bagaimana? Senang karena di Maron juara 1 menyanyi dan ketemu satu kelas yang senang semua, bahagia begitu. Itu merasakan itu bahagia ya teman ketika
juara satu lomba ya, barang juara satu lomba tentunya dia sangat senang, gembira ya, karena bawa nama sekolah ya. Tentunya kalian semua juga ikut senang ya, karena dari sekian banyak kelas Maron bisa mewakili sekolah ya. Jadi kelas kalian mewakili SMA 12 untuk mengikuti. Sekarang giliran kelompok 5 lagi. Kelompok 5 Ibu harap untuk maju presentasi di depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai simpangan rata-rata. Ya. Cari XI 7 tambah 9 bagi 2 hasilnya 8. Itu 10 tambah 12 bagi 2 11, baru sampai terakhir 19 tambah 1 bagi 2 20. FI kali XI 8 kali 8 yang berlipat, 5 kali 11 25 terus di bawah 4 kali 20 sama dengan 80. Jumlah FI kali XI 402. Bukan simpangan rata-rata 402 per 30 sama dengan 13 bagi 4. Sudah sepaus? Jumlah dari FI kali XI kurang ISPAR sama dengan 112. Jadi rumus sigma FI kali XI kurang ISPAR per sigma FI sama dengan ini 112 per 30 dari ekuasi 3,3. Ya, simpangan rata-rata. Sekian hasil kami. Terima kasih. Anak-anak, ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan. Siapa? Pertanyaan, kenapa di situ bisa dapat 112 per 30? Kenapa 112 per 30? Karena ini rumus toh FI kali XI kurang ISPAR jumlah 112 terus 30 ini sigma FI jadi 112 per 30. Bisa diterima? Bisa itu. Oke. Ya, anak-anak sebagai refleksi ya, Ibu harap kalian bisa menuliskan ya pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Bagaimana pembelajaran dari awal sampai akhir, kemudian tentang tebak emosi tadi ya, dan juga teknik stop tadi yang telah kita lakukan ya, atau meditasi tadi yang kita lakukan. Bagaimana perasaan kalian? Silakan dituliskan di stick note yang Ibu bagikan ya. Silakan tulis, yang dapat langsung tulis lalu dikumpulkan ya, ini sebagai bahan refleksi. Ya, yang sudah dikumpulkan. Silakan kumpul. Jadi presentasi tadi kita sudah mendengarkan bersama ya, untuk materi hari ini. Sekarang kita akan membuat atau merefleksikan kembali pembelajaran yang tadi telah kita lakukan bersama ya, terkait dengan materi ya. Jadi Ibu harap kita semua dapat membuat kesimpulan ya dari materi yang telah dipelajari tentang simpangan rata-rata. Ya, sekarang Ibu ingin mendengar ya kesimpulan yang kalian buat. Ibu minta Melisa coba simpulkan tentang bagaimana itu ragam ya, ragam atau variansi. Silakan. Ragam sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang ISPAR kuadrat per N. Oke, itu ya tentang ragam, berarti sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI
kurang X bar ditempatkan 2 dibagi dengan N ya. N atau jumlah data. Tepuk tangan dulu untuk baik, sebagai tugas kalian ya atau produk akan Ibu berikan sesuai dengan pembagian yang sudah Ibu kirim ke grup ya. Nama-nama kalian. Sekarang ada tes, kalian cari data ya. Data ukuran sepatu ya, ukuran sepatu teman kelas kalian sebanyak 11 orang ya. Kalian data. Misalkan Rizky cari Vika CD, ukuran sepatunya berapa? Pokoknya sebanyak 11 orang. Kemudian yang kalian hitung adalah jangkauan data, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku ya. Setelah itu data yang ada kalian sajikan ya sesuai kelompok yang dibagikan ya, yang sudah dibagikan bahwa ada yang harus menampilkannya lewat infografis ya atau poster timeline gitu ya. Nah, nanti cari model-modelnya di Google mungkin ada seperti apa kalian membuat poster ya atau membuat infografis tersebut. Kemudian yang kedua dalam bentuk PPT ya. Jadi hasil kalian tampilkan dia punya soal, kemudian dia punya data, lalu cara menghitung ya. Perhitungan sampai dapat nilai-nilai ini ya. Nah, jadi ada infografis dan juga PPT ya sesuai yang sudah Ibu bagikan nama-namanya. Ya baik anak-anak, jadi demikian pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian mempersiapkan diri ya, karena ini sudah materi terakhir kita ya. Jadi Ibu harap penugasan yang juga tadi sudah Ibu kasih lewat modul elektronik tadi, Ibu harap kalian bisa kerja ya, nomor 11 sampai dengan 20 ya, untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk persiapan kalian menghadapi ujian semester ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu minta Maron untuk berdoa. Teman-teman, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Amin. Siap, Bro? Siap, hormat. Terima kasih, Bu Guru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya dapat merefleksi diri, yaitu sangat menyenangkan karena saya dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama, pada pembelajaran ini saya dapat menerapkan budaya positif dengan membuat kesepakatan belajar. Murid-murid memiliki pemikiran yang positif terhadap nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang kedua, dengan pembelajaran diferensiasi dapat melayani kebutuhan belajar murid dengan kesiapan belajar, profil belajar, di mana saya dapat melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga, saya dapat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu mengenal emosi. Nilai kompetensi sosial emosionalnya adalah yang pertama, kesadaran diri. Murid dapat mengenal berbagai macam emosi diri. KSE yang kedua, murid dapat berempati terhadap berbagai macam emosi yang dirasakan oleh orang lain dan mengambil tindakan untuk menunjukkan rasa empatinya terhadap orang tersebut. Demikian praktik pembelajaran yang dapat saya lakukan. Sekian dan terima kasih.